Kalau diingat-ingat saya tuh mulai belajar menari tahun berapa ya? Saya tuh sebetulnya mulai kecil itu sudah pengen menari gitu. Tapi sama orang tua enggak boleh. Kebayang enggak kan? Jadi mulai kecil, saya ingat mulai SD itu sudah mulai belajar menari tapi sembunyi-sembunyi gitu. Sampai SMP itu sembunyi-sembunyi. Jadi sampai pernah ketahuan gitu pulang diajar sama bapak saya. Itu kenangan yang lucu gitu, tapi ya itu sejarah gitu loh. Dan mulai lebih intensif itu karena ketika sudah SMA, jauh dari orang tua kan. Jadi saya ke kota, dulu di kabupaten saya, terus masuk ke kota, saya tinggal kos. Nah saya ikut latihan ke Sanggar kan nggak ketahuan. Nggak kumpul sama orang tua sampai masuk asrama, dan latihan di Sanggar lebih intensif lagi. Kelas 3 SMA itu saya sudah mulai jadi asisten pelatih. Kemudian sampai kerja itu saya ya masih kerja, yang ngajar nari seperti itu, latihan intensif sampai akhirnya keluar dari pekerjaan utama. Jadi saya lebih lebih serius di bidang tari. Jadi sampai berkarya, sampai ya pokoknya lebih 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 serius lagi di bidang tari. Kemudian salah satu senior saya adalah yang akhirnya menjadi suami saya, Pak Sunari. Nah itu semakin didukung kan, karena ya kita satu sanggar, beliau ketua sanggar waktu itu, saya menari di situ. Kemudian kami menikah, ya lebih profesional lagi, sehingga akhirnya berkarya sampai sekarang gitu, dengan dukungan suami terutama dan keluarga pada umumnya. Sampai tahun ini saya usia 60 tahun. Masih Jadi menari dan mengajar. Masih menari dan masih mengajar tari. Jadi kalau dihitung-hitung saya intensif latihan itu mulai tahun 76. 1976 sampai sekarang 2020 masih aktif menari. Yang pasti saya bisa bertahan menari sampai sekarang itu pasti nomor satu karena dukungan suami dulu. Karena saya lihat teman-teman saya itu kebanyakan begitu sudah menikah stop. Ada yang barusan ini saya dengar anak muda baru menikah gitu ya, itu sudah bilang begini, saya nanti sudah nggak menari lagi, cuma tinggal mengajar karena tidak diperbolehkan oleh suami. Jadi kalau mengajar saja boleh, tapi kalau menari sendiri nggak boleh. Maksudnya untuk tampil itu nggak boleh. Nah seperti itu kebanyakan teman-teman saya. Saya enggak, suami saya malah saya nggak boleh berhenti menari, jadi harus terus itu. Makanya saya bisa bertahan sampai sekarang. Dan sebetulnya itu ada satu manfaat yang saya rasakan sampai sekarang, yang bikin kita tetap sehat, tetap bugar. Katanya orang awet muda, katanya yang melihat ya, saya nggak tahu. Mungkin itu salah satu karena saya masih menari sampai sekarang. Kendalanya sebetulnya ya banyak, tapi dasarnya mungkin sepertinya saya mulai kecil itu orangnya selalu positive thinking ya. Jadi ya saya anggap lucu aja. Salah satu ada pengalaman yang nggak enak sebetulnya, tapi ya saya ketawa aja gitu. Setelah selesai, aneh, ada aja ya gitu. Seperti misalnya salah satu ketika tahun 80-an gitu, saya pernah diminta untuk nari, istilahnya tanggapan ya, kalau ada job gitu, menari di desa. Di desa jangan bayangkan kalau sekarang kendaraan banyak, lancar, komunikasi lancar, dulu nggak ada telepon. Itu waktu tampil aja itu sudah, wow, itu gangguannya minta ampun gitu. Jadi panggungnya itu yang dari balok-balok kayu, ada lubang-lubang, kita menari aja di tusuk-tusuk sama nggak tahu paku atau apa, anak kecil-kecil dari bawah panggung. Itu luar biasa. Jadi menari sambil ya loncat-loncat kesakitan gitu, tapi ya kita harus tetap tersenyum di panggung gitu. Setelah selesai, ada masalah kedua lagi, yang punya hajat bilang, uangnya ntar ya kita antar ke rumah gitu. Rumahnya jauh loh. Masih ada masalah lagi, kita mau keluar ke jalan raya naik bis saja, itu mau naik apa, nggak ada antar jemput dari yang punya hajat.
Akhirnya tahu apa yang kita lakukan, kita minta tolong dari penonton. Kalau di desa itu penontonnya banyak, jadi kita minta tolong, ada penonton yang beberapa penonton yang bawa motor. Jadi waktu itu kita bertiga, saya, satu teman penari dan suami saya. Kita minta tolong penonton yang bawa motor untuk ngantar kita ke jalan besar, ke jalan raya. Itu kira-kira berapa kilo ya? 6-7 kilo gitu, 6-7 kilo gitu. Kita diantar ke jalan besar. Untungnya kita bawa uang untuk naik bis. Kita naik bis ke kota. Sampai rumah ya saya bilang penari teman saya utang dulu, nanti nunggu dibayar sama yang punya hajat. Itu salah satu pengalaman juga yang nggak terlupakan, tapi seru ya. Jadi setelah itu kita ketawa aja. Dan itu masih ada beberapa pengalaman yang seperti itu. Jadi bukan nggak kebayar sih, maksudnya diutang gitu sama yang punya hajat. Atau sekali waktu ada yang lucu, setelah selesai saya pikir itu lucu gitu, tapi ketika itu kita sempat tegang minta ampun. Kita nari di manten, di kota sih, di gedung live, pakai gamelan iringannya. Saya nari berpasangan dengan ada almarhum teman gitu. Ketika kita sudah siap, pas saya biasanya tarian terakhir, tari karonsing itu tari terakhir. Pas waktunya saya mau tampil, listrik padam. Kebayang enggak? Gelap gulita. Ya kita sempat panik, kadung dandan gitu kan. Terus bagaimana? Ada untungnya live iringannya. Jadi masalah iringan nggak ada masalah. Masalahnya penyinaran. Ya akhirnya ya teknisi jadi IO-nya, kalau sekarang IO gitu. Yaitu yang cari lampu. Kalau nggak salah waktu itu pakai Petromax gitu. Nggak tahu nemu di mana, tapi yang jelas kita tetap bisa tampil. Karena live show, jadi gamelan tetap bunyi walaupun yang nggak ada mic, jadi sindennya ya manual, nggak pakai mic, nggak pakai pengeras suara, tapi tetap jalan. Kalau secara ekonomi pastilah ya, karena kita benar-benar mata pencarian itu dari seni gitu. Jadi kan tidak setiap hari ada job untuk tampil. Padahal makan tiap hari. Makan tiap hari, tiap minggu aja belum tentu gitu. Makanya akhirnya kita juga itu lagi satu prinsip, jangan pernah berhenti belajar. Ini mungkin perlu saya share juga ya, jangan pernah berhenti belajar. Secara ekonomi itu kita nggak ngerti, secara finansial kita nggak ngerti karena kita seniman. Tapi untungnya saya senang belajar orangnya. Saya belajar ada teman yang orang ekonomi, mungkin bisa nggak ngatasi gini gimana ya. Beliau menyarankan penghasilan itu jangan satu sumber, coba paling tidak 3 sumber yang bersifat bertani, bersifat tanda kutip, bukan jadi petani, tidak harus. 2 berdagang, 3 pegawai maksudnya kan dapat penghasilan yang rutin bulanan misalnya seperti itu. Yang bertani itu kita menanam nunggu panen. Kalau sekarang mungkin investasi sebetulnya, jadi kita invest tapi nunggu panen gitu. Kemudian berdagang, jadi ya kita kita jual setiap saat itu. Nah itu yang pentas, jadi show itu berdagang wataknya. Bertani, persewaan pakaian, kita investasi kan, kita bikin mahal itu, bikin nanti lakunya kalau pas rame Agustusan, perpisahan, Kartinian. Nah pegawainya yang tanda kutip bersifat pegawai, kita jadi guru, ya itu guru seni kan, tapi itu gajian gitu, gajian tiap bulan. Nah itu mungkin ada hubungannya, dan itu perlu dipikirkan juga oleh teman-teman. Sebetulnya berawal dari karena saya seorang penari, jadi kan harus punya kostum sendiri ya, masa nyewa terus ribet, merepotkan. Terus karena kami maunya itu ya kostum itu yang bagus gitu, jadi supaya awet. Kita dapatkan atau kita beli atau pengadaan kostum-kostum ini itu sejak tahun 80-an. Dan karena kita pasti bikinnya itu yang bagus, jadi ya awet sampai sekarang tahun 2020 itu masih prima. Contohnya ini buatan sekitar tahun 1978 buatannya, dari Keraton Jogja ini.
tapi saya dapatnya sekitar tahun 80-an. Itu ini baju golek ayun-ayun, jadi golek Jogja, belakangnya beda dengan Solo. Kemudian jaritnya, nah ini parang grudo. Nah seperti ini contohnya. Kemudian yang lain ini yang termasuk baru, ini tahun 2000, sekitar 2 tahun yang lalu, ini masih baru. Nah ini juga yang kualitasnya bagus, jadi akan tahan, akan awet sampai bertahun-tahun seperti ini. Ini mekak yang biasa saya pakai kalau menari beskalan atau topeng putri, itu pakai ini. Ini kemudian ini, nah ini jarit batik Gajah Uling. Batik Gajah Uling ini kita beli langsung di pabriknya di Banyuwangi, jadi benar-benar kita sampai ke pabriknya beli, dan yang bagus. Jadi ini tahun berapa ya ini dulu ya, tahun 84 kira-kira. Kita beli tahun 1984, masih bagus sampai sekarang. Ira-iraan ini juga, nah ira-iraan yang Jawa Tengah ini kita belinya juga tahun 80-an, masih bagus, buatan Solo. Ini, nah ini yang masih baru, gandengannya ini tadi, ini tahun 80-an juga, masih bagus. Dan kami sangat merawat untuk kostum-kostum tari itu. Ya memang mahal, tapi kalau kita bikin yang bagus itu nggak ada rugi, akan awet dan dipakai juga kita puas gitu loh, kan pede ya. Jadi puas karena kualitasnya bagus, dipakai juga nyaman, kain juga kita pasti milih yang bagus. Seperti itu tuh untuk kostum. Kemudian ada, nah kalau ini jamang Malangan. Kalau ini salah satu untuk topeng Malang, untuk peran putri. Nah ini namanya jamang putri Malangan. Ini juga kualitasnya bagus, dari kulit, bukan Oscar, ini kulit bagus sekali. Yang membuatnya sayangnya sudah meninggal. Jadi itu kelebihannya kalau kita punya barang bagus, yang bikin sudah meninggal, barangnya masih ada. Ya busana tari itu merupakan atribut, jadi ya bagian yang penting dari unsur yang harus dimiliki oleh seorang penari. Dan ya kita kalau menari pasti pakai busana tari, tidak pakai busana sehari-hari. Dan untuk kalau tari klasik itu biasanya busana itu ada nilai-nilai filosofinya juga, dari atribut yang kita pakai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ada. Itu sih. Nah ini topeng-topeng yang biasa dipakai untuk menari. Ini kalau mau main wayang topeng satu cerita itu lengkap, topengnya ada semua. Walaupun yang bikin sudah pada meninggal, tinggal 2 orang yang masih hidup. Nanti saya ceritakan ya. Jadi dan ini juga ada yang topeng Malang, ada yang topeng Jogja, ada topeng Solo maupun Ponorogo. Kebanyakan tapi kita topeng Malang karena kita di Malang, dan saya sendiri sering menari topeng Malangan, jadi kebanyakan koleksinya topeng Malang. Contohnya ini yang bikin sudah meninggal, sudah pada meninggal. Ini salah satu contoh, ini topeng Panji yang bikin almarhum Pak Kamsen dari Jabung, Malang. Ini kemudian yang di atas ini yang bikin sudah meninggal semua. Ini yang di atas ini almarhum Pak Parjo Jabung juga, ini yang di atas ini. Kemudian nah ini
almarhum Pak Taslan dari Kedung Monggo Pakai Saji, Kabupaten Malang juga. Ini tadi topeng Gunung Sari namanya. Ini topeng ragil kuning, sama buatannya almarhum Bapak Taslan juga, Kedung Monggo Pakai Saji. Kemudian yang masih ada pengrajinnya sampai sekarang ini Pak Handoyo. Ini salah satu contoh yang terbaru kita dapatkan, ini topeng emban, ini buatannya Mas Handoyo atau Pak Handoyo dari Pakai Saji juga. Ini tinggal Mas Handoyo sama Pak Sukani. Nah, Pak Sukani ini masih ada. Ini topengnya Pak Sukani dari Tumpang ini, yang masih hidup pengrajinnya. Ini juga termasuk baru, ini buatannya Pak Handoyo juga, Pakai Saji. Kalau ini topeng Jogja. Ini topeng Jogja, kalau ini agak berbeda karakternya. Kalau ini Bali, ini topeng Bali. Yang merah ini Ponorogo. Jadi kita punya banyak, dan sebetulnya masih ada yang topeng kuno, cuma penyimpanannya tidak di sini. Jadi yang saya tunjukkan yang ada di sini saja dulu. Ini tentang koleksi topeng yang biasanya kami pakai untuk tampil untuk pentas. Masih tentang topeng. Kalau dalam sejarah budaya sih, dulu sepertinya topeng itu awalnya lebih untuk ke ritual ya. Jadi untuk hubungan manusia dengan roh-roh halus seperti itu. Tapi saya sebagai penari dan orang yang logis sekali, kalau saya sih mikirnya dulu itu belum ada make up kan. Jadi untuk menggambarkan karakter itu kalau dengan make up kan susah. Kalau sekarang mungkin banyak. Tapi karena dulu masih belum ada, belum secanggih sekarang, itu saya pikir dengan topeng itu lebih mewakili. Jadi salah satu contoh misalnya ini. Nah, misalnya ini Toko Bagong dan Emban. Kebayang dah kalau ini misalnya di make up, itu susah gitu. Terus ya wajahnya kasihan juga untuk di make up seperti ini, dan ribet pasti. Tapi kalau pakai topeng itu tinggal pakai saja, bisa dipakai berkali-kali. Tinggal kita yang menari, yang mengekspresikan. Itu salah satu contoh. Itu kemudian ada peran Dorokolo. Susah sekali kalau harus make up seperti ini. Dan dalam perkembangannya akhirnya ini menjadi seni rupa dan seni kriya tersendiri yang juga punya nilai seni tersendiri. Itu. Kalau menurut saya itu sih untuk topeng, dan ini rata-rata buatan tahun 70-80-an topeng ini yang lama. Kalau yang baru hanya beberapa ini. Ini baru. Yang lain banyak yang lama. Itu menurut saya. Di Malang itu kan khasnya wayang topeng, dan ceritanya kalau sekarang cerita Panji. Tapi sebetulnya bukan masalah ceritanya itu, sebetulnya pada prinsipnya itu adalah melambangkan peperangan antara kebaikan dan kejahatan. Dan itu dilambangkan dengan tokoh-tokoh topeng ini. Kebanyakan kalau yang warna-warna putih, kemudian hijau ini, itu adalah tokoh-tokoh baik. Jadi yang baik, rendah hati, ksatria seperti itu, yang putih ini, kuning ini yang baik. Kemudian di satu sisi itu adalah
tokoh sabrang itu yang melambangkan kejahatan itu kebanyakan dilambangkan dengan warna-warna merah, ada oranye, ada biru seperti itu. Jadi sebetulnya lebih ke filosofi itu, peperangan antara kebaikan dan kejahatan. Dan itu ya lebih ke pendidikan moral sebetulnya, bahwa tidak ada kejahatan yang akan menang melawan kebaikan. Pada intinya sih sebetulnya itu, tapi diolah menjadi episode-episode cerita Panji yang begitu banyak. Jadi pada akhirnya ya seperti itu, yang jahat pasti kalah, yang baik pasti menang. Tidak banyak. Asalnya begini, awalnya biasanya seorang laki-laki itu tertarik dengan wanita yang profesinya di atas panggung. Rata-rata tertarik. Saya kepingin tahu siapa yang tidak tertarik dengan penari dangdut. Kalau udah di atas itu pakai rok mini atau pakai celana ketat tuh suami itu secara naluri libidonya pasti tertarik gitu. Laki-laki itu tertarik. Dengan penari tertarik, sinden tertarik, itu rata-rata bintang film, sinetron, rata-rata seorang laki-laki itu tertarik dengan profesi wanita yang dipamerkan di panggung. Nah, tapi umumnya kalau sudah tertarik terus sampai terangkat ke jenjang perkawinan, biasanya terus istrinya itu tidak boleh melakukan profesi seni. Padahal tertariknya padahal profesi seni itu. Tapi kalau sudah menikah biasanya nggak boleh. Padahal penari, pemain sinetron, ataupun bintang film, ataupun penyanyi, itu cantiknya kalau di atas panggung. Kalau di bawah panggung turun, ya kembali lagi seperti manusia pada umumnya, wanita pada umumnya. Magnet untuk menari itu kurang. Menarinya memang di atas panggung. Rata-rata seniman panggung itu hebatnya kalau di atas panggung. Kalau turun dari atas panggung, kembali ke manusia biasa. Kalau kita percaya, coba kita lihat itu pada saat buyaran atau selesai pemain ketoprak itu turun gitu ya, sudah kembali lagi seperti manusia pada umumnya, nggak begitu menarinya memang di panggung. Nah itu pertama. Nah saya tidak, saya ketertarikannya itu dari istri saya itu menari, maka tidak boleh saya menari itu, istri saya berhenti menari. Nah ini dilatar belakangi karena dulu saya waktu kecil itu saya sering diajak ayah saya sekitar tahun 60-an itu, yaitu dulu zamannya masih pesta-pesta itu pakai tanda itu, menari tayub kalau ada pesta itu. Lah saya sering diajak sama ayah saya, maka disitulah saya terinspirasi kepingin punya istri tanda atau tayub. Ya sekarang penari itu. Akhirnya cita-cita saya itu terlaksana. Nah terus kendala-kendalanya itu memang banyak. Pertama, waktu Budina itu saya nikahi Budina, itu Budina belum sepenuhnya jadi penari, masih jadi pegawai pertanian, dan mau diangkat sebagai pegawai negeri, tetapi Budina sering minta izin untuk tanggapan ya, untuk pentas. Bahkan tanggapannya itu dulu sekitar tahun 80 itu tidak hanya di lokal, tapi di pulau-pulau lain, pulau-pulau di luar pulau Jawa, di Sulawesi masih banyak sekali itu, di mana-mana itu masih banyak sekali tanggapan itu. Dan sering izin, karena sering minta izin, tanggapan banyak di luar pulau, akhirnya saya nggak enak. Waktu itu saya bilang sama Budina, sekarang kamu pilih salah satu, mau jadi seniman tari atau mau jadi pegawai negeri. Saya tidak suka punya keluarga itu jadi pegawai negeri juga tidak disiplin, jadi seniman juga tidak sungguh-sungguh. Saya tidak suka. Kalau sudah milih profesi, itu keluarga saya itu harus sungguh-sungguh. Itu semua anak-anak saya juga seperti itu, menantu saya juga seperti itu. Ternyata Budina milih untuk jadi penari, seniman tari. Nah, akhirnya menghadap atasannya,
waktu itu di kantor pertanian di Lawang, eh, atasannya cuma bilang begini, untuk menjadi orang sukses itu tidak harus selalu jadi pegawai negeri. Kalau memang sudah enak mau jadi seniman, sudah pilihannya itu ya pasti akan sukses jadi seniman. Itulah dari atasannya begitu, bukan melarang tapi justru mengizinkan, memberi peluang. Ya akhirnya jadi seniman sampai sekarang. Nah kendalanya pasti ekonomi dong. Ekonomi itu pasti, jadi kegagalan teman-teman itu yang jadi seniman itu sebetulnya utamanya adalah ekonomi. Jadi Bu Dina ini di Malang Raya, penari yang usianya 60 masih eksis itu tinggal satu ya Bu Dina. Teman-temannya sudah nggak ada yang jadi penari. Kendalanya itu ekonomi, kesehatan, kendalanya dilarang suami itu pasti. Nah tapi saya punya prinsip bahwa kalau sudah memilih profesi dan itu merupakan bakat atau talenta dari Tuhan Yang Maha Kuasa, saya yakin Pak pasti bisa hidup. Persoalannya karena kita nggak yakin dengan profesi kita. Bagaimana kita akan mendapatkan rezeki yang banyak kalau kita dengan profesi kita aja tidak yakin. Ya kuncinya harus yakin. Kan kenyataannya sampai usia saya mau 70 dan Bu Sina itu 60, saya masih dapat rezeki dari kesenian dan banyak itu dari kesenian. Dan anak-anak saya semua jadi semua, lulus sarjana semua, dan yang jadi dosen itu ya makan dari uang kesenian. Jadi nggak ada sebetulnya dari kesenian itu terus nggak bisa makan, nggak ada. Kalau ada seniman yang tidak bisa hidup dari kesenian karena pertama memang satu tidak yakin. Satu tidak yakin, kedua tidak mau berusaha, terus hal yang ketiga yang penting yaitu mendekatkan diri pada Tuhan tiap hari, tiap saat. Itu yang saya tangkap. Pesan-pesan saya untuk teman-teman penari, seniman, atau pekerja seni, sekarang saya lihat sudah banyak ya sekolah tari atau perguruan tinggi jurusan seni tari itu sudah banyak, dan saya lihat sarjana-sarjana seni juga sudah banyak. Tapi ya seringkali kita lihat di masyarakat ya orangnya lu lagi gitu. Maksudnya yang kita ketemu yang berkarya itu ya itu aja gitu. Maksudnya yang dari lulusan sekolah tari atau sarjana tari tadi banyak yang hilang terusan. Nah mungkin ada pesan saya ya, sekolah atau kuliah seni itu begitu lulus itu baru pegang kunci loh, pegang kunci untuk buka pintu. Nah terus isinya di dalam itu tadi yang kita buka pintunya itu ya kita harus terjun. Intinya isinya di dalam itu kita terjun, itu pengalamannya ada di masyarakat, dan ilmunya itu nggak ada habisnya. Masih istilahnya semakin dalam kita gali semakin banyak yang belum kita ketahui. Itu jadi harus terus menggali, jangan pernah berhenti belajar. Itu untuk seninya. Kemudian untuk secara umum sebagai manusia yang bermasyarakat itu saya merasakan jangan pernah berhenti belajar, karena ada banyak faktor yang membuat kita sukses bertahan saya sampai usia segini itu ya karena tidak berhenti belajar. Dari belajar itu saya menemukan apa itu relationship, jadi hubungan, tentang hubungan, kemudian kesehatan, kemudian financial atau secara ekonomi, hubungan keluarga, itu karena kita terus belajar. Dan jangan lupa selalu berpikir positif, dan itu lagi, tidak ada hal apapun yang akan terjadi tanpa campur tangan Tuhan. Jadi kewajiban kita berusaha, kita berbuat, berusaha, hasil akhir kita serahkan pada yang di atas. Itu yang selalu saya diajari dan selalu saya ingat. Saya tambah sedikit, kalau mau jadi seniman apa saja, seniman tari, seniman lukis, seniman musik, ya belajarnya ke seniman, bukan ke sekolahan. Ke sekolahan itu dapat ijazah, dan gurunya bukan seniman, gurunya itu guru seni. Jadi kalau ke sekolahan itu hanya dapat ijazah dan teori seni, tapi ilmu kesenimanan
tidak punya. Ilmu kesenimanan itu belajarnya ke seniman. Jadi dulu waktu Bu Dina masih muda, saya masih muda. Loh, saya sarjana seni loh ya. Saya bukan seniman otodidak, saya sarjana seni. Saya punya ijazah ya. Ijazah saya 3 itu seni. Ya, zaman dulu itu. Saya belajar jadi seniman tuh banyak kan ya belajar ke seniman. Nah, jadi Bu Dina juga gitu, datang ke rumahnya seniman-seniman senior yang sukses maupun yang kurang sukses. Kita belajar dari sana, akhirnya kita mendapatkan ilmu dari sana itu, sehingga sampai sekarang ini saya dengan Bu Dina jadi seniman menjadi jejak, menjadi kuat itu karena ajaran-ajaran daripada seniman-seniman senior yang rata-rata sudah meninggal semua sekarang. Gitu. Nah, beda dengan anak sekarang. Anak-anak muda sekarang, kalau menurut pengalaman saya, itu kurang tentang belajar kepada seniman-seniman senior. Ya, itu kurang karena memang sekarang itu zamannya kan zaman muda kan, zaman informasi dan komunikasi itu mudah ya, lewat HP, lewat buku, lewat televisi itu dianggap sudah cukup. Itu belum. Kalau menurut saya itu sangat-sangat belum. Kalau ingin belajar jadi seniman, benar-benar ke seniman, karena apa? Belajar di depan seniman senior itu kita bisa merasakan ambune seniman itu, kita bisa merasakan rumahnya bagaimana, itu baunya rumah, makane seniman itu ya apa, makane biasanya itu, terus bisa merasakan bawone omahe sekitarnya lah, itu yang paling enak. Apalagi kalau kita bisa bergaul dengan seniman senior itu, kita akan mendapatkan banyak nilai-nilai filosofi hidup. Jadi saya mulai kecil itu sudah yatim piatu. Karena yatim piatu, saya ini maka banyak belajar ke seniman-seniman tua, seniman senior. Itu saya merasa bersyukur ketemu orang tua banyak, itu saya anggap orang tua banyak sekali menginspirasi saya ajaran-ajarannya.